Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari tugas kewirausahaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niputu Aprilia Swintari, absen 29 dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya mendapat pembagian menjelaskan tentang biodata usaha dan alasan memilih. Yang pertama ada biodata usaha. Nama usaha dengan Rumah Abon, alamat usaha Riung Bandung Permai, Bandung, Jawa Barat. Di sini saya mendapat pembagian menjelaskan biodata usaha dan alasan memilih. Yang pertama ada biodata usaha. Dengan nama usaha Rumah Abon, alamat usaha Riung Bandung Permai, Bandung, Jawa Barat, dan nama pemilik Johan Yuniarto. Yang kedua ada alasan memilih. Karena Johan Yuniarto merupakan orang yang sangat bekerja keras, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Bisa dilihat dari pembuatan Rumah Abon, di usianya yang sudah tidak muda, lagi ditambah dengan kebutuhan keluarga yang terus meningkat dan tidak dapat terpenuhi dari gaji kantornya, maka dia pun berinisiatif untuk membuka usaha pembuatan abon ikan. Dengan modal 4 juta, dia bisa membuat usaha rumah abon yang bisa dibilang telah sukses. Perkenalkan, nama saya Niwan Wiani, nomor absen 34. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aprilia tentang daftar bahan baku. Ada 10 jenis abon yang diproduksi oleh Johan Yuniarto dan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu abon ikan air laut dan abon ikan air tawar. Untuk jenis abon ikan laut seperti abon hiu, abon tuna, abon kakap, abon salem, dan abon kerapu. Sedangkan untuk jenis abon ikan air tawar, yaitu abon nila, abon gurame, abon gabus, abon lele, dan abon belut. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wiani. Sebelum itu, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sumardani Putri, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan manfaat dalam pembuatan abon ikan. Pertama, ada teknik perebusan. Manfaat dari teknik perebusan yaitu untuk melunakkan daging ikan yang akan digunakan dalam pembuatan abon ikan. Yang kedua, ada teknik penggorengan. Manfaat dari teknik penggorengan yaitu untuk mencampur bumbu-bumbu secara merata dalam serat-serat daging ikan. Yang ketiga, teknik pengepresan. Manfaat dari teknik pengepresan yaitu untuk mengurangi kadar air yang ada pada daging ikan selama proses perebusan dan untuk mengurangi kadar minyak pasca proses penggorengan. Yang keempat, ada teknik pencapikan. Manfaat dari teknik pencapikan yaitu untuk membuat daging ikan menjadi serat-serat halus dan agar tidak terjadi penggumpalan pada daging ikan hingga akhirnya tekstur abon ikan menjadi seragam atau merata. Terakhir, ada teknik pengemasan. Manfaat dari teknik pengemasan yaitu sebagai tempat untuk mewadahi produk atau abon ikan yang akan diperjualbelikan. Bisa melindungi dan mengawetkan abon ikan dan bisa juga sebagai sarana informasi dan iklan dari abon ikan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Peggy Lestari. Perkenalkan, nama saya Nikoma Peggy Lestari, nomor absen 23. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sumardani Putri, yaitu tentang proses dan tahapan produksi. Yang pertama yaitu pengadaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah ikan yang utuh dan segar. Selanjutnya proses penyiangan. Pada proses penyiangan yaitu pemotong ikan dan pencucian daging. Selanjutnya perebusan. Ikan yang telah dicuci direndam dalam air cuka kemudian direbus selama 30-60 menit. Selanjutnya proses pengepresan. Ikan yang telah direbus kemudian dipres dengan mesin pengepresan. Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada daging. Selanjutnya proses pencabikan. Setelah daging ikan dipres dilakukan pencabikan sampai menjadi serat-serat. Pada tahapan proses produksi abon ikan ini, serat-serat daging hasil pencabikan ditambahkan bahan pembantu, yaitu bawang putih, ketumbar, gula, garam, santan, dan lengkuas. Setelah bumbu tercampur rata, ikan digoreng selama 60 menit.
Tahap proses produksi abon ikan berikutnya adalah pengepresan kembali serat-serat daging yang telah digoreng untuk mengurangi kadar minyak. Setelah dipres, kemudian dilakukan pencabikan tahap kedua agar tidak menjadi pengumpalan. Tahap akhir pada tahapan proses produksi abon ikan dilakukan pengemasan abon. Jika pengemasan tidak langsung dilakukan, abon disimpan terlebih dahulu dalam wadah. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh Dewi Putri. Saya Dewi Putri Maharani, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan kendala produksi. Kendala produksinya adalah antara lain pemodalan, masalah ketersediaan bahan baku, sarana prasarana masih belum memadai, dan jaringan pemasaran. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Para Santi. Om Santi.